Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk membahas cara cepat mengerjakan soal matematika. Ini bagian yang kelima. Insya Allah berarti ini sudah ada 4 sebelumnya yang bisa kalian buka atau kalian ulang-ulang untuk memperkaya, untuk mempersiapkan kalian ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Saya Pak Samsul Junaidi dari LPB ASD Surabaya dan Sidoarjo. Baik, kita akan bahas satu soal saja ya pada kesempatan ini, yaitu soal yang pernah keluar di SNBT atau dulu bernama SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang akan kita bahas dengan menggunakan rumus, ya cara biasa pakai rumus, dan dengan cara yang lebih cepat, ya dengan cara yang lebih cepat. Baik, kita lihat soalnya, ya. Soalnya seperti berikut ini. Ini kita ambil dari UTBK, SNBT tahun-tahun sebelumnya, ya. Maka soalnya kita baca, diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi, maksudnya 20 cm. Jika titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi CD dan BC sehingga panjang DE sama dengan CF. Maka luas minimum segitiga AEF adalah jawaban yang disiapkan seperti ini. Jawaban A 250, jawaban B 200, jawaban C 150, jawaban D 100, jawaban E 50. Maka akan nampak lebih jelas kalau kalimat soal ini kita buat gambarnya, ya. Kita coba mulai dari gambar ini, persegi. Persegi itu seperti ini. A, B, C, D berarti A, B, C, D gitu ya. Panjang sisinya 20. Ini 20 ya. Berarti kita tulis 20 cm. Jika titik E dan F berturut-turut terletak pada CD, berarti CD itu di sini ya. Dan apa? Dan BC, berarti F-nya ada di sini. Jadi kalau kita lihat ini tuh E ada di CD dan F ada di C, di BC ya. Sehingga panjang DE sama dengan CE. Mana? Panjang DE itu ini nanti. DE sama dengan CF ya, sama dengan CF. Kalau ditanya seperti ini ya, yang ditanya maka luas minimum segitiga AEF, kalau ditanya maksimum, minimum, maka yang ini kita misalkan. Kita misalkan dengan apa? Dengan X misalnya, atau dengan P. Nanti kalau ini dimisalkan X, berarti X-nya kita cari. Ya. Jadi kalau digambar, berarti gambar segitiga, ini dimisalkan X, ini juga dimisalkan X. Ya. Ini pemisalan, ya. Ini pemisalan. Nah, terus segitiganya seperti ini nanti AE sudah digambar, terus EF, lalu AF. Nah, segitiga ini AEF luas minimumnya berapa ya? Nah, jadi bahan diskusi nanti kalau ditanya luas maksimumnya bagaimana. Ini kebetulan yang ditanya luas minimumnya. Yang kita bahas sekarang ini menghitung luas minimum. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Nah, ini gambar yang tadi itu saya ambil, pindah ke sini, ya. Maka ini saya beri nama luas satu. Yang mana luas satu itu? Ini segitiga ADE, ya. Ini segitiga ini kita beri nama daerah satu. Lalu ini ada daerah dua, yaitu segitiga ABF itu. Lalu yang ketiga segitiga CEF yang ini. Yang ditanya yang ini, ya. Kenapa kok ditanya maksimum minimum? Ini maksudnya itu gini, kalau E itu bergerak ke kanan, maka F-nya bergerak ke bawah. Pokoknya DE selalu sama dengan CF. Kalau E-nya bergerak ke kiri, maka F-nya bergerak ke atas. Paham ya? Jadi nanti suatu saat karena E dan F ini bergerak-gerak, suatu saat luasnya ini minimum, di saat lain luasnya maksimum. Sekarang ditanya luas minimumnya ya. Maka karena tadi DE sama dengan CF dimisalkan X, ini DE sama dengan CF dimisalkan X, maka CE sama dengan berapa? CE sama dengan 20 min X. Ini loh.
Tadi yang CD ini kan 20. Kalau ini X, berarti yang CE ini kan 20 dikurangi X. Paham ya? Paham insya Allah ya. Terus berikutnya, yang ini BF berapa? BF sama aja. Yaitu ini 20 dikurangi X. Ya. 20 min X. Nah, luas yang diminta ini, luas segitiga EF ini tidak harus siku-siku AF-nya ini. Karena apa? Ini E-nya bergerak, F-nya juga bergerak. Tadi ini tidak mesti siku-siku. Maka cara mencarinya begini. Luas segitiga AEF, saya beri nama L gitu aja ya. Ini berarti L ini adalah ini, luas segitiga AEF ini. Sama dengan luas ABCD, berarti luas semuanya ini, ya, luas semuanya, dikurangi luas satu, ini luas satu ini, dikurangi luas 2, luas 2-nya ini, dikurangi luas tiganya ini. Paham ya? Nah, kenapa kok luas satu yang dihitung? Karena ini siku-siku pasti, di D. Yang luas 2 pasti siku-siku di B. Yang luas 3 pasti siku-siku di C. Nah, itu. Makanya kita buat apa? Di sini luas satu, luas 2, luas 3. Ya, kalau enggak pengalaman mengerjakan soal ini, insya Allah kesulitan nanti. Kita akan apa? Terjebak mau nyari apa mana di sini. AEF ini mana alasnya, mana tingginya. Padahal AEF ini bukan segitiga siku-siku ya. Bukan segitiga siku-siku. Lalu L itu berarti sama dengan ini. Luas ABCD berarti 20 kali 20 ini. ABCD yang ini persegi ini. Kan panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 20. Nah ini 20 kali 20. Luas satu mana luas satu? Ini kan segitiga luas satu ini. Berarti setengah alas kali tinggi. Kamu boleh misalkan ini alasnya X, ini tingginya 20. Kebalik boleh, ini alas, ini tinggi boleh. Asalkan bukan yang ini, bukan AE. Ya. Bukan AE. Kalau AE ini kan sisi miringnya. Jadi ini setengah alas kali tinggi. Ini setengah alas kali tinggi. Lalu luas duanya mana? Ini min, setengah alas. Alasnya luas dua ini. Ini alasnya. AB alas 20. Ini 20. Terus tingginya yang ini. BF ini tingginya. BF kan ini tadi. 20 min X. Itu 20 min X. Dikurangi lagi, dua kurangi lagi dari mana ini? Sekarang luas 3. Luas 3 setengah alas kali tinggi. Alasnya dimisalkan aja. X ini alas, berarti ini tinggi. Tingginya CE. CE berapa ini? 20 min X. Nah ini 20 min X. Paham ini ya? Oke, sekarang tinggal ngitung aja. 20 kali 20, 400. Min setengah kali 20 itu 10 kali X min 10X. Min, ini min, setengah kali 20 itu 10. Ini 10 ya sekarang ya. 10 kali 20, 200. Ini min 10 dengan min X plus 10X ini. Nah sekarang ini, min, min setengah X kali 20, min 10X. Nah ini. Min setengah X kali min X, ini min X. Min kali min kan jadi plus, ini plus. Setengah X kali X, setengah X kuadrat. Paham ya? Lalu setengah X kuadrat ini ditulis, setengah X kuadrat. Ini min 10X dengan 10X ini dicoret, serat, serat, tinggal ini min 10X itu ditulis. 400 dikurangi 200, 200. Paham ini? Kalau mau nyari apa luas minimum dari segitiga ini, maka kita harus cari persamaan luas segitiga ini persamaannya. Ini persamaannya. Berarti materi ini juga bisa dipakai untuk apa? Untuk anak kelas 10 SMA eh, kurikulum merdeka ya. Kan ada fungsi kuadrat ini kan fungsi kuadrat, mencari maksimum atau minimum. Coba kita lanjutkan pembahasannya. Maksimum atau minimum kalau kita pakai teori diferensial syaratnya y aksen sama dengan 0. Kalau memakai teori fungsi kuadrat pakai itu XP sama dengan min P per 2A. Tapi kalau sudah belajar diferensial lebih enak pakai ini ya, Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang L tadi yang diperoleh dari halaman sebelumnya saya pindah ke sini. L sama dengan setengah X kuadrat min 10X plus 200. Kalau ini L, maka nyari maksimum minimumnya berarti L aksen ini. L aksen itu apa? Turunan pertama berarti ya. Coba L aksen, mana? Ini L aksen. Turunan setengah X kuadrat kan ini caranya. 2 turun sini, 2 kali setengah kan 1. Ini.
1 di depannya ini. Lalu pangkat ini dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti X pangkat 1 itu. X pangkat 1. Kalau min 10X diturunkan, X-nya hilang. Kalau ini X-nya kan pangkat 1. Kalau diturunkan, X-nya hilang, tinggal 10. Turunannya 200, kalau nggak ada X-nya turunannya itu 0. 0 nggak ditulis di sini ya. Mestinya ada plus 0 di sini ya. Sama dengan 0 dari mana ini? 0. Ini 0. Ini kalau min 10 pindah ke sana, jadi 10, X-nya tetap. Jadi ketemu sudah X-nya 10. Nah, kalau mencari luas minimum berarti apa? Nah ini luas minimum yang ini, X ini diganti ini. 10 dimasukkan sini, 10 dimasukkan sini, ketemu sudah luas minimumnya. Ini setengah kita tulis, ini setengah. X-nya diganti 10, ini 10, kuadratnya kita tulis. Ya, ini min, 10 ini. Nah 10, X sama dengan 10 masukkan sini. X sama dengan 10 masuk itu, 10. Nah ini 200-nya tetap. 10 kuadrat itu 100, bagi 2, 50. 10 kali 10, 100, dengan min 100. 200 tetap 200. Paham ya? 200 kurangi 100 berapa? 100. Tambah 50, 150. Berarti luas minimumnya 150. Ya, 150. Diskusikan dengan temanmu kalau ditanya luas maksimumnya bagaimana. Kalau ditanya luas maksimum bagaimana. Nanti jawabannya adalah apa? Jawabannya kalau kamu benar ngitungnya itu 200 ya jawabnya, 200. Oke. Kalau ingin bertanya nanti bisa didiskusikan dengan saya. Bagaimana cara diskusinya? Di paling belakang nanti ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Boleh diskusi di situ, boleh bertanya. Yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, maka pasti dilayani. Oke, 150 itu tadi jawaban C ya. Jawaban C. Sekarang bagaimana cara yang lebih cepat? Cara cepat ya. Coba kita lihat. Nah ini, kalau cara cepat, langsung ya dihafal. Karena cara cepatnya ini dihafal. Luas segitiga AEF akan minimum jika DE sama dengan CF sama dengan setengah AB. Gitu. Ini diingat-ingat syarat ini kalau ingin cepat ya. Kalau cara biasa kayak tadi itu ya semua soal diferensial yang nyari maksimum minimum pasti bisa memakai apa? Cara yang cepat ya cara yang pertama tadi. Kalau ingin cara cepat ini agak apa? Agak menghafal ini yang harus dihafal. Coba kita lihat gambar tadi. Nah ini. Tadi kan gambarnya ini A B C D ya toh. Ini luas, ini 1, ini 2, ini 3 tadi. Ini AEF ya. AEF. Ini 20 tetap. Maka ini luas ini akan minimum jika DE sama dengan CF. Ini DE sama dengan CF sama dengan setengah AB. AB berapa? 20. Ini 20 ini. Setengahnya 20 berapa? 10. Maka ini DE-nya 10. Kalau ini 10 akibatnya ini pasti 10. Kenapa? 10 tambah 10 kan 20 ini. Ini 10 dari mana? Dari sini ya. Ini 10 dari mana? 20 dikurangi 10, 10. Maka menghitung luas ini tetap kayak tadi. Luas segitiga EF sama dengan luas ABCD dikurangi luas 1, dikurangi luas 2, dikurangi luas 3. Cuman sekarang sudah tidak perlu X lagi. Langsung kita pakai ini. Luas ABCD adalah 20 kali 20 persegi ya. Luas 1 ini setengah, setengah ya, setengah itu rumus, setengah alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 20. Nah ini, alas tinggi. Min setengah dari mana setengah? Luas segitiga ya. Setengah alas kali tinggi. Luas 2 ini. Ini alasnya 20, tingginya 10. Ya. Min setengah alas kali tinggi. Alasnya luas segitiga yang ketiga mana? Alasnya 10, tingginya 10. Makanya 10 kali 10. 20 kali 20, 400. Setengah kali 10 kali 20 berapa? 200 bagi 2, 100. Ini setengah kali 20. 10 kali 10 100, setengah kali 10 5 kali 10 50. 400 kurangi 100 kurangi 100 itu 200 kurangi 50 150. Hasilnya sama aja dengan cara yang pertama tadi, cuman ini lebih cepat ya. Ini lebih cepat. Kalau ingin punya wawasan tentang ini cara cepat ini ikuti terus ASC channel ya. Ikuti terus, belajar terus bersama Pak Samsul Junaidi dari LPP ASC Surabaya dan Sidoarjo. Jadi
Eh, cara cepat ini kalau bisa itu syukur, kalau keluar di SBMPTN atau SNBT sekarang bisa lebih cepat mengerjakannya. Tapi kalau nggak keluar, kita tetap bisa cara yang pertama tadi. Ya toh. Kalau tidak bisa pakai cara cepat, cara pertama tadi tetap bisa. Oke ya, saya kira atau ini tadi yang saya sebutkan di paling belakang itu ada. Nah, ini untuk bertanya, berdiskusi. Nah, ini nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi ya. Saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.